Hari ini sedikit serius lah. Nah, hari ini hari Uposatha. Jadi beda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasanya, oke lah kita chanting hanya sekedar untuk mengisi waktu. Nah, sekedar untuk mengisi waktu, meluangkan waktu daripada tidak tahu harus berbuat apa dalam melewati waktu tersebut. Tapi untuk hari ini karena sebagai hari Dhammasawana, hari untuk praktek dhamma, jadi harus lebih dibandingkan yang biasanya. Makanya ada bantenya juga datang lengkap. Nah, karena memang di Thailand kebiasaan kami yang sudah dijadikan aturan, yang mana setiap hari Uposatha itu akan turun chanting sama-sama sebagai bentuk melatih kekompakan juga dalam membacakan parita. Nah, karena kalau tidak ada hari sama-sama baca parita, mungkin juga nanti bacanya tidak tahu pakai nada kemana. Satu nada tinggi, satu nada rendah, satu cepat, satu lambat. Akhirnya tidak tahu siapa yang mau didengarkan. Kesana kesini tidak karuan. Nah, makanya ada satu hari dalam seminggu itu untuk melatih kekompakan, keserempakan di dalam mengalunkan parita suci. Jadi kalau sudah selesai membacakan parita suci, lalu berikutnya adalah biasanya mendengarkan Dhammadesana, mendengarkan ceramah, mendengarkan dhamma untuk dimasukkan ke dalam batin, untuk dibawa pulang, dijadikan sebagai bentuk cerminan diri. Beliau yang menyampaikan juga bukanlah menyampaikan untuk orang lain dengar semata, namun untuk diri beliau sendiri juga, karena beliau juga mendengarkan dan berusaha untuk mengeluarkan dari apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika berbicara, di mana penyampaian dhamma, dalam mendengar dhamma juga ada perbedaan di dalam mendengarkan ceramah dengan mendengarkan dhamma. Kalau mendengarkan ceramah itu duduk dengan rileks, lalu kemudian ada beberapa beranjali sambil menyimpan dari apa yang disampaikan, diingat-ingat, dihafalkan. Ini mendengarkan ceramah. Tapi kalau mendengarkan dhamma, itu sambil memusatkan pikiran, fokus dalam samadhi, tanpa perlu berusaha untuk menghafalkan atau mengingat kata-kata yang disampaikan. Cukup mendengar, tahu, memahami itu, lalu melepaskannya. Dengar, masuk ke dalam telinga, lalu masuk ke dalam hati, dipahami, lalu dilepaskan. Nah, inilah mendengarkan dhamma. Jadi bisa dibedakan antara mana mendengarkan dhamma, mendengarkan ceramah yang untuk pengetahuan, untuk wawasan, dan mana yang mendengarkan dhamma untuk mengajarkan pikiran agar memiliki ucapan juga perbuatan yang sesuai dengan jalan dhamma.
Ini ketika berbicara Dhamma. Dhamma itu adalah pacatang. Pacatang yang mana artinya hanya dapat diketahui oleh masing-masing diri yang melaksanakannya. Siapa melaksanakannya juga akan tahu. Siapa tidak melaksanakannya juga tidak akan tahu. Diberitahukan seperti apapun, kalau belum pernah melaksanakannya, belum pernah mendalaminya, belum pernah mengalaminya juga tidak tahu. Ibaratnya sama seperti orang yang belum pernah makan buah mangga, menanyakan ke sana kemari sampai ke ujung dunia sekalipun, tanyakan seperti apa rasa buah mangga. Ada yang bilang manis, ada yang bilang asam, ada yang bilang entah seperti apa rasanya. Selama belum pernah makan atau merasakan rasanya buah mangga itu, maka sampai sejauh itulah masih tetap dalam kebingungan dan keraguan serta ketidaktahuan bahwa sebenarnya rasa buah mangga itu seperti apa. Tapi kapan dirinya sendiri dengan lidahnya sendiri dapat mencicipi buah mangga tersebut, maka saat itulah tidak perlu tanya siapa-siapa, tahu dengan sendirinya. Nah, seperti inilah Dhamma. Maka jika dijelaskan terlalu dalam seperti apapun, yang mana itu merupakan pengalaman dari seorang yang mengalaminya, tetapi orang yang mendengarnya juga belum tahu seperti apa rasanya, juga hanya akan sia-sia belaka, tidak paham apa-apa. Jadi makanya itulah berusaha kita untuk sambil menyelami bagaimana rasa dari Dhamma itu, dengan melatih cita bawana sebagaimana yang Guru Agung itu ajarkan, Guru Agung Buddha serta para Kruba Acan, para tera mulia di zaman ini yang kita junjung sebagai seorang Supatipanno, Uju Patipanno, Nyaya Patipanno, Samici Patipanno, sebagai sangga yang memiliki tindak tanduk yang baik, memiliki tindak tanduk yang benar. Makanya ini yang kita ikuti, bagaimana cara beliau melaksanakan Dhamma agar kita dapat menjalaninya dengan lebih lancar atau lebih mulus. Nah, di sini dari objek kita bawana yang biasanya diajarkan itu adalah dengan bawana Buddho, yang mana memusatkan fokus atau sati pada nafas masuk dan nafas keluar, serta mengingat di saat nafas masuk ingat kata Bud, saat nafas keluar ingat kata Do, Buddho, Buddho. Nah, ini untuk memusatkan pikiran agar mendapatkan ketenangan batin. Jadi ibaratnya seperti memiliki pegangan agar pikiran yang goyang-goyang entah kemana ini dapat lebih kokoh. Makanya pakai fokus ini sebagai alat bantu yang disebut dengan objek samatha bawana. Nah, untuk mencari ketenangan atau samadhi. Nah, disinilah kita latih objek tersebut agar mendapatkan atau merasakan apa yang disebut dengan nati santi parang sukhang. Tiada kebahagiaan yang lebih tinggi melebihi kedamaian batin. Makanya cari dengan cara seperti itu, tanpa perlu memikirkan ini dan itu yang bukan persoalan. Tahu tugas utama saat ini, detik ini, itu untuk apa. Nah, cari kedamaian di sana. Usahakan semaksimal mungkin, karena waktu ini tidak lagi dapat terulang lagi. Namun bagi siapa mungkin tidak cocok juga dengan objek tersebut, juga dapat mencari cara lain, karena Sang Buddha telah menetapkan 40 objek kamathana
untuk mencapai ketenangan batin. Nah, tergantung dari karakter masing-masing orang, karena sifat berbeda-beda, tentu juga cara untuk mengendalikan pikirannya berbeda-beda. Nah, seperti yang Luang Po Intawai, beliau pernah mengatakan mengenai beberapa tidak begitu cocok dengan bawana Buddha. Ada yang menanyakan kalau dia cocoknya pakai Dhammo, napas masuk Dham, napas keluar Mo, Dhammo. Atau ada juga muncul lenyap, napas masuk muncul, napas keluar lenyap. Atau napas masuk lahir, napas keluar mati, napas masuk lahir, napas keluar mati. Nah, ada juga menanyakan demikian, apakah boleh digunakan? Di sini Luang Po jawab, ibaratnya sama seperti seekor kucing. Kucing mau warna apapun, jenis apapun, asal bisa tangkap seekor tikus, nah itu bisa diandalkan. Nah, ini juga sama dengan bawana. Kita objek yang manapun, kalau dapat ketenangan batin, nah itulah dapat dipakai. Karena arah tujuannya ke arah sana. Jadi tetap kita juga lihat juga, bukan berarti objek ini tidak tenang ganti, objek ini tidak tenang ganti. Nah, ganti terus menerus juga tidak tenang semuanya, ini juga salah juga. Makanya harus coba dulu, setidaknya beberapa jangka waktu sampai dapat menentukan. Kalau misalnya memang benar-benar tidak cocok, juga bisa beralih. Tapi kalau misalnya baru 1 hari, 2 hari tidak bisa tenang, sudah ganti lagi, akhirnya juga tidak pernah ketemu. Nah, karena dipermainkan oleh pikiran. Nah, namun di sini setelah pikiran tenang, dapat mencapai ketenangan, juga perlu untuk memahami bahwa ketenangan tersebut hanyalah sekedar kedamaian semata, kebahagiaan yang juga masih belum dapat dikatakan sebagai kebahagiaan yang lebih tinggi, yang masih belum termasuk di dalam kebijaksanaan atau panya. Nah, jadi setelah pikiran tenang, itu juga harus menyadari atau mencari tahu atau menyelidiki bahasa umumnya dengan merenungkan tubuh jasmani, melihatnya sebagai barang atau benda yang tidak kekal, yang merupakan penderitaan, yang bukan aku, bukan milikku. Tubuh ini ada, lahir juga untuk mati, bertumbuh juga untuk nantinya mati. Mau dalam bentuk yang indah maupun dalam bentuk yang buruk rupa, juga ujung-ujungnya tetap saja mati, dan tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Inilah untuk perenungan kehidupan. Bahkan salah satu apapun yang ada di tubuh kita, juga tidak ada satupun yang dapat kita bawa di saat kematian itu tiba. Nah, ini untuk dijadikan sebagai objek perenungan, merenungkan anicca, dukkha, anatta. Nah, jika arahnya ke sini, maka masih dapat dinyatakan sesuai dengan alur yang benar, sebagaimana dhamma ajaran Sang Buddha. Karena arahnya untuk menuju pada pelepasan, bukan pada kemelekatan. Jadi ini sebagai acuan dasar untuk mengingat, untuk dipegang bahwa latihan meditasi atau praktek Citta Bawana bertujuan untuk melepaskan, bukan untuk melekati, bukan untuk mencari-cari, lebih kepada melepaskan. Apakah yang dilepaskan? Yang dilepaskan itu kilesa, kekotoran batin, mulai dari raga, dosa, moha, raga, nafsu, keinginan, nafsu birahi itu raga, ada loba, keserakahan, ketamakan, dosa, kebencian, moha, kegelapan batin. Nah, inilah yang dilepaskan. Lalu melepaskan kemelekatan terhadap tubuh jasmani, hingga dapat
mampu untuk melepaskan segalanya. Nah, yang dikatakan atau dinyatakan oleh para Arya, oleh Sang Guru Agung Buddha sebagai Nibbana. Inilah tujuan terakhir, tujuan tertinggi di dalam sasana ini. Makanya kita latihan di sini untuk ke arah sana, untuk pelepasan. Dan bagaimanapun jalannya, semua masing-masing ada treknya, ada jalurnya, ada jalannya. Jadi tidak perlu harus melihat ataupun merasa kecil hati maupun iri kepada siapa yang bisa lebih cepat, siapa bisa lebih mahir dan lain sebagainya. Karena masing-masing orang masing-masing punya kemampuan, cukup puas dengan diri sendiri. Saya dapat melangkah, nah satu langkah demi satu langkah. Ada juga misalnya saya hanya dapat merangkak perlahan-lahan, ya sudah, jalani seperti itu, puas dengan apa yang diri sendiri dapat lakukan. Setidaknya terus-menerus berusaha, jangan pernah putus asa. Nah, bagaimanapun pasti akan ada kemajuan. Tapi kapan berhenti, kapan mundur ke belakang, nah saat itulah sudah dapat dipastikan akan menuju pada kemerosotan. Nah, selanjutnya latihan, nah, praktek kita bawana beberapa menit lah untuk jaga ketenangan sebagaimana arahan yang telah disampaikan.